Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Di awal ibadah ini, untuk mendengarkan warta jemaat, marilah kita perhatikan warta jemaat yang sudah dikirimkan ke masing-masing perpulungan Jabu-Jabu untuk mengetahui perjalanan jemaat Tuhan dan juga rencana pelayanan gereja kita di hari yang akan datang. Minggu ini disebut Minggu Peningkatan Ekonomi Jemaat, merupakan minggu khusus yang ditetapkan oleh gereja kita untuk memberikan pengertian dan dorongan tentang pentingnya peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu pendekatan penginjilan adalah dengan memberi pemahaman tentang pekerjaan, cara mencari pekerjaan, dan menggunakan hasil kerja. Tujuannya supaya kehidupan semakin baik dan terpujilah nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyembah Allah yang kudus dengan hormat dan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan ayat 2. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang memberkati seluruh pekerjaanmu, di dalam nama anak-anak Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian. Amin. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras
dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Membaca firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari Kitab Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan yang ke-20, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada akhir. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik keadaanmu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain,
beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan renungan pada minggu ini. Dan sebelum firman Tuhan itu sampai kepada kita, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan hormat patut kami persembahkan hanya kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi kalik langit dan bumi. Sungguh kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sampai hari ini dan selama-lamanya, sesuai dengan ketetapan dan janji yang telah Engkau berikan. Maka Engkau akan senantiasa menepatinya, tidak pernah gagal. Dan oleh karena itu kami bersuka cita saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya Bapa kami kembali mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu saat menyampaikan firman-Mu kepada seluruh jemaat dan setiap orang yang mendengarkan ibadah ini. Dan biarlah kiranya Tuhan juga menyertai setiap anak-anak Tuhan yang disentuh oleh firman ini. Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu memiliki harapan baru, tumbuh di dalam hati mereka kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nyatakanlah kehendak-Mu Bapa, nyatakanlah firman-Mu kepada kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di minggu peningkatan ekonomi jemaat ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara.
Shalom bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Jemaat GBKP Seipadang, dan setiap orang yang bersama kami mengikuti ibadah melalui channel GBKP Seipadang ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu kalimat yang pernah saya dengar dari seorang bapak, yang sampai hari ini saya terus mengingatnya. Karena pada saat itu saya masih vikaris, usia saya masih muda. Sekarang juga masih muda memang, tapi saat itu lebih muda lagi. Saya belum menikah dan belum ditabiskan menjadi pendeta. Dia mengatakan demikian, saat ini orang-orang muda, dia menegur orang-orang muda. Saya tidak tahu kenapa dia menegur orang muda, apakah karena dia berbicara dengan saya yang pada saat itu masih muda, atau memang dia melihat orang-orang muda yang demikian. Dia mengatakan bahwa orang-orang muda banyak yang mau senang, mau uang, tapi kerja unang. Ini kan bahasa Simalungun sebenarnya yang terakhir ini. Mau senang, mau uang, tapi tidak mau bekerja. Apakah mungkin kita mendapatkan uang kalau kita tidak bekerja? Bekerja keras, membanting tulang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya siapa sih yang tidak mau senang? Siapa sih yang tidak mau uang? Saya pikir anak-anak, orang muda, orang tua yang sudah lansia, setiap orang di dalam dunia ini pasti mau senang, pasti mau uang. Tetapi bekerja belum tentu semua orang mau melakukannya, apalagi bekerja dengan tekun, bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur, bekerja dengan berhikmat. Semua orang mau uang, semua orang mau senang, tapi semua itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus tidak akan mungkin kita dapatkan dengan gratis. Pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Alkitab juga banyak mengatakan bagaimana supaya kita bekerja dengan tekun. Semua itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab banyak menegur tentang kemalasan. Bagaimana supaya orang tidak malas? Bagaimana supaya orang tidak bergaul dengan pemalas? Bagaimana supaya kita bersikap meneladani orang-orang yang sudah bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat, dan tidak menjadi batu sandungan di tengah jemaat atau di tengah kehidupan orang lain. Memakan makanan yang bukan dari hasil jerih payah kita, ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain menabur, tetapi kita yang menuai, itu dengan istilah pencuri. Dalam intro itu juga tadi ditegur, orang yang mencuri jangan lagi lah ia mencuri, tapi bekerjalah, berilah dirinya, melakukan sesuatu seperti orang lain yang juga dengan membanting tulang untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan dalam keluarga mereka. Dan kita juga bisa melihat saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus seperti yang dikatakan oleh Paul Minear, Alkitab merupakan suatu gulungan dari foto-foto, atau Alkitab merupakan suatu album dari foto-foto orang yang bekerja. Meskipun mungkin hanya pekerjaan yang sangat sederhana sekali. Tidak ada di Alkitab orang yang malas. Jikalaupun ada, itu hanya untuk menegur orang lain. Tapi seluruh Alkitab itu diisi oleh orang-orang yang suka bekerja, mencintai pekerjaan mereka. Orang-orang yang tekun melakukan apa yang sudah menjadi panggilan hidupnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita belajar meneladani bagaimana orang-orang yang telah bekerja di dalam hidupnya,
pekerjaan itu menjadi mimbar di dalam hidupnya. Jadi mimbar itu tidak hanya ada di sini, di hadapan saya. Ini mimbar bagi seorang pendeta. Tapi mimbar bagi seorang dokter itu di meja operasi. Mimbar bagi seorang perawat itu adalah di klinik mereka. Mimbar bagi seorang guru adalah di depan murid-muridnya, di papan tulis. Kalau sekarang melalui Google Meeting, melalui Zoom. Mimbar seorang motivator itu adalah di hadapan para orang yang mendengarkan apa yang dia bicarakan. Bagaimana mereka melakukan semua itu? Apakah mereka dapat menjadi teladan bagi orang lain, menegur orang lain dengan pekerjaan yang mereka lakukan dengan tekun, jujur, dan bersukacita? Kita belajar hari ini, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlebih-lebih di masa pandemi ini, bagaimana kita terus berjuang, tidak mau kalah dengan situasi ini, meski banyak yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kalau zaman sekarang ini, saat ini di pandemik ini, ada dulu yang bos, tapi sekarang tidak bisa lagi menjadi bos. Tapi mereka rela beralih dari pekerjaan mereka yang tadinya begitu luar biasa, menjual makanan online. Bahkan ada satu jemaat kami yang kemudian rela membanting setir dari seorang yang entertainment, kemudian penjual buah di pinggir jalan. Kita menganggap itu, melihat itu sebagai hal yang luar biasa. Mereka tidak menyerah oleh keadaan ini. Karena apa? Di dalam jiwa mereka ada sikap bekerja keras. Ada sikap yang tidak mau bergantung kepada orang lain. Nah, kepada mereka lah kita meneladani hidup. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang yang mau senang, mau uang, tapi kerja unang ini, sebenarnya sudah ada sejak dulu kala. Bukan hanya ada di hari ini. Dan Paulus melihat itu ada di jemaat Tesalonika. Jadi bukan hanya pula ada di luar gereja, tapi ada di dalam gereja. Bukan hanya di dalam jemaat yang biasa-biasa saja, tapi ada dalam jemaat yang pemimpinnya juga luar biasa. Jadi kalau kita melihat atau mencari gereja di mana orang-orangnya itu tidak ada yang berleha-leha, kita tidak akan bisa menemukannya. Karena selalu ada orang yang memang mau menggantungkan hidupnya bagi orang lain, dari orang lain. Dan itu dilihat oleh Paulus di jemaat Tesalonika. Di jemaat mula-mula itu banyak orang yang rela memberikan apa yang mereka miliki untuk dibagikan kepada orang lain. Harta milik mereka dijual, lalu kemudian itu dibagikan. Tapi ada orang yang mengambil keuntungan dari hal itu. Mereka tidak mau bekerja, mereka hanya berdiam karena mereka berpikir akan ada yang memberi mereka makan. Jangan-jangan di zaman sekarang ini juga ada orang-orang seperti itu di tengah jemaat kita. Apapun yang terjadi, gereja juga akan peduli. Sehingga ada pengalaman kami, akhirnya istrinya meninggal. Kenapa? Istrinya yang melahirkan pertama tidak mampu dia biayai, itu dibiayai di gereja. Lalu kemudian yang kedua juga dibiayai gereja, yang ketiga dia tidak berani lagi meminta. Akhirnya istri dan anak yang ada dalam kandungannya itu meninggal. Kenapa sampai seperti itu? Padahal dokter sudah mengatakan istrimu tidak bisa melahirkan secara normal. Tapi karena dia tidak punya uang, dia kemudian mempertahankan di puskesmas. Padahal istrinya itu harus melahirkan di rumah sakit yang besar, operasi sesar. Kenapa dia sudah tahu istrinya mengandung dan istrinya tidak bisa melahirkan secara normal, tapi dia tidak bekerja dengan berjerih lelah untuk menghasilkan apa yang bisa membawa istrinya ke rumah sakit besar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memelihara sifat kemalasan itu fatal. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi seisi keluarga kita. Jadi orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Bahkan mungkin
tidak jauh dari kita, ada di dalam keluarga kita, ada di antara teman-teman kita sekerja, ada di antara orang-orang yang beribadah dengan kita. Mereka sebenarnya memiliki pekerjaan. Saya ambil contoh. Bukankah seorang istri itu memiliki pekerjaan secara umum? Setiap istri pasti memiliki pekerjaan. Itu sebagai ibu rumah tangga, mengurus keluarganya, mengurus rumah tangganya supaya bersih. Tapi ada istri yang tidak melakukan pekerjaannya itu. Ada orang yang memiliki pekerjaan di sekolah, di kantor. Di gereja ini ada pekerja-pekerja gereja. Tapi apakah semua melakukan pekerjaannya itu dengan tekun? Ternyata kita juga terkadang mengeluh dengan adanya teman kita yang tidak serajin yang semestinya. Dan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini sama sekali tidak nyaman. Pasti tidak menyenangkan bersama bekerja dengan orang-orang yang tidak mau melakukan pekerjaannya. Bermalas-malasan, nantilah. Di masa pandemi ini sudah hampir 4 bulan kita menjalani dan kita bisa tinggal dalam rumah kita bersama dengan anak-anak kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pasti setiap saat, setiap waktu semakin lebih dekat dengan anak-anak kita, kita semakin mengenal karakter mereka. Bagaimana hidup dengan anak-anak yang membereskan tempat tidurnya juga sangat sulit diingatkan. Pusing kepala kita bisa stres. Saya juga seorang ibu, saya paham benar dengan keadaan yang seperti ini. Mungkin kalau bapak-bapak, ya mungkin bisa tidak secara langsung mungkin mendengar tapi masih bisa cuek. Tapi seorang ibu, saya melihat banyak sekali yang tidak bisa cuek dengan hal itu. Tetapi apa yang kita pelajari dari renungan kita hari ini, dari apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa untuk menghadapi orang seperti itu kita tidak bisa membebaskan diri. Justru Paulus mengatakan, tegurlah mereka dan anggaplah mereka sebagai seorang saudara. Ini yang semakin lebih berat. Kenapa? Melihatnya saja kita sudah terkadang pusing kepala. Ini kita disuruh menegur. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita bisa sakit hati, kita bisa mengalami konflik dengan mereka, karena ada banyak orang yang tidak suka ditegur. Ada banyak orang yang tidak suka diingatkan tentang apa yang harus mereka lakukan. Seolah-olah mereka tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak lakukan. Ini yang pusing. Dan bukankah itu kita menemui orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita sekerja, dalam keluarga kita. Ketika kita menegur anak kita sendiri, mereka bisa cemberut, mereka bisa tidak suka. Akhirnya apa yang terjadi? Kita juga bisa tidak nyaman dengan anak kita. Saya ingat pengalaman saya sendiri, saya tidak berbicara kepada anak perempuan saya selama 2 hari. Karena apa? Saya menegur dia tentang sikapnya dan saya sudah sampai pada emosi yang sangat tinggi. Tetapi saya menahan perasaan saya karena saya berpikir ini saya mendidik, saya menegur anak saya tidak bisa membiarkan karena itu anak saya. Mungkin dengan anak saya bisa bersikap lebih kuat, tetapi dengan orang lain mungkin saya akan berkata peduli amat dengan mereka. Mau apa dengan mereka? Saya tidak punya urusan dengan mereka, terserah. Tapi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada. Meningkatkan ekonomi jemaat, bukan hanya gereja berperan bagaimana memberikan pekerjaan kepada orang lain, bagaimana supaya yang tadinya turun bisa kembali bangkit. Bukan hanya itu. Mungkin hanya hal seperti ini kecil bisa dilakukan oleh gereja, tapi bagaimana gereja bisa membangun motivasi jemaat yang sudah rajin, tidak patah semangat dalam keadaan yang seperti ini, karena keadaan ekonomi mereka bisa jatuh benar-benar. Kepada orang yang malas, apalagi yang memiliki waktu berdoa, ketekunan berdoa luar biasa, bernyanyi luar biasa, sedikit saja pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Enggak seperti itu. Tapi justru orang yang beriman harus menunjukkan ketekunannya lebih lagi, hikmatnya lebih lagi, supaya dalam masa-masa ini nyata bahwa kerajinan itu, iman yang membuat mereka rajin itu menjadi teladan bagi orang lain. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Sudahkah kerajinan kita saat ini memberi teladan bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin hari ini akhirnya mengeluh, seandainya dulu aku rajin menabung, rajin bekerja, mungkin di masa-masa sulit ini aku tidak akan seperti ini menjadi beban bagi orang lain. Lihatlah Sianu, lihatlah Bapak Sianu, meskipun saat ini pekerjaan mereka sudah total berhenti, tapi mereka tidak bergantung. Ketika menerima bantuan dari gereja, mereka tidak mengulurkan tangan mereka. Tidak, kami masih memiliki tabungan. Karena menabung juga dulu rajin. Dan saat-saat seperti ini mereka terus berjuang. Meskipun mungkin tabungan mereka sedikit lagi, mereka terus berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk ke depan ini, agar kami bisa kembali bangkit. Karena mereka memiliki prinsip bahwa mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, sikap yang demikian yang menjadi teguran bagi orang lain, dan orang lain yang selama ini bermalas-malasan kemudian tidak ada gunanya menjadi seorang pemalas. Tidak ada gunanya berleha-leha. Tetapi justru lebih berguna rajin berdoa tapi juga rajin bekerja. Jadi bukan hanya rajin berdoa, rajin bernyanyi tapi tidak rajin bekerja. Tuhan gak ambil keistimewaan dari hal itu. Saya pernah mengenal orang yang gara-gara menjadi pendosa faat, akhirnya meminta beras kepada saudaranya. Ini tidak tepat. Seharusnya orang yang rajin melayani di gereja, dia juga memperhatikan hidup dia, supaya jangan menjadi beban bagi orang lain. Saat ini pendeta, mungkin banyak jemaat yang merasa pendeta itu jadi beban. Mari kita pendeta menunjukkan bahwa kita tidak jadi beban bagi orang lain. Mungkin kita merasa khawatir dengan gaji kita. Besok mungkin tidak ada lagi. Tapi karena kita sudah bijaksana dalam menyikapi hidup ini, kita tidak tahu sampai berapa lama ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena selama ini kita menjadi orang-orang yang tekun, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Mungkin dulu bisa makan daging ayam, saat ini mungkin hanya bisa makan ikan dencis, tidak apa-apa. Mungkin hari ini masih bisa makan ikan dencis, besok mungkin hanya memakan tahu dan tempe, tidak apa-apa. Mungkin nanti tidak bisa lagi makan tahu dan tempe, tapi masih bisa makan kecap, tidak apa-apa. Tuhan akan berkati. Tetapi dengan prinsip iman yang ada di dalam hatinya, bahwa dia menjadi teladan dalam segala hal bagi jemaat, bagi orang lain, maka dia tidak akan menyerah dengan apa yang terjadi saat ini. Tetapi dia mengingat bahwa dia adalah seperti Paulus, seperti Timotius, seperti teman-temannya yang lain, yang siang malam bekerja, yang siang malam memutar otaknya. Pendeta sekali ini kan harus memutar otak, jemaat harus memutar otak, 7 kali putar otak barangkali harus dilakukan. Karena bagaimana kita menuntut jemaat? Gajiku, tapi jemaat kita sama sekali tidak punya gaji lagi. Apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal ini Paulus menegur kita semua, bukan hanya jemaat tapi pemimpin gereja, bukan hanya orang yang rajin tapi orang yang terutama adalah yang malas. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah menjadi orang yang suka bekerja, berlelah, karena bekerja dengan berlelah itu memuliakan Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai melupakan Tuhan. Karena kita hidup bukan dari pekerjaan kita, tapi kita hidup dari anugerah Tuhan. Jadi mari memuliakan Tuhan dengan pekerjaan kita, dan sekecil apapun pekerjaan kita, kalau kita lakukan dengan hati yang memuliakan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat luar biasa bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi banyak orang. Selamat bekerja dan selamat memuliakan Tuhan di gereja atau di luar gereja, sebagai pendeta atau sebagai dokter, sebagai guru atau sebagai perawat, sebagai penjual, pedagang, atau sebagai tukang sapu, atau sebagai apapun kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami agar senantiasa tetap tekun bekerja, karena iman kami tidak membuat kami menjadi istimewa dalam hal menerima berkat Tuhan.
Bahkan sebagai orang-orang yang beriman, kami harus lebih tekun lagi bekerja, lebih keras lagi bekerja, dan tidak melupakan Tuhan yang memberkati kami, yang memberkati pekerjaan kami. Kiranya dengan hidup kami yang demikian, banyak orang termotivasi, banyak orang yang tertegur. Terlebih dalam masa-masa ini, kami semakin menyadari bahwa kerinduan Tuhan untuk memberi berkat kepada kami itu luar biasa, dan senantiasa ini memberikan kekuatan bagi kami untuk memperoleh janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakukan iman percaya kita, dan kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita, dan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saat kita mengumpulkan persembahan kita, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Untuk persembahan kita dan dilanjutkan dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap perkataan yang boleh kami dengarkan melalui hamba-Mu yang telah menyatakan firman-Mu melalui ibadah ini. Oleh karena itu Tuhan, tanda ucapan syukur kami mengumpulkan sebahagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang sudah kami kumpulkan, dan semuanya ini boleh dipakai di dalam gereja untuk kemajuan gereja, di dalam menyatakan misi pelayanan Tuhan Yesus saat ini, untuk menguatkan,
meneguhkan, menghibur orang-orang yang Tuhan cintai, orang-orang yang Tuhan kasihi di dalam gereja dan di luar gereja. Kami percaya ya Tuhan, GBKP menjadi mitra Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyaksikan tentang kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur karena kami diizinkan untuk menjadi mitra Tuhan, mengambil bagian di dalam kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini mendatangkan berkat bagi banyak orang, sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata melalui pelayanan yang dilakukan oleh gereja GBKP. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja GBKP Sepadang yang terus berupaya bagaimana melayani jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati pendeta dan seluruh keluarganya, para pekerja di ladang Tuhan, pertua diaken dan emeritus, agar kiranya tetap bersatu hati melayani dalam situasi yang sulit ini. Meski kami tidak bisa beribadah secara langsung, kami harus tetap melakukannya melalui online ini. Biarlah kerjasama dengan tim multimedia juga dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan ini yang tidak hanya lagi menyentuh jemaat GBKP Sepadang, tetapi dapat menyentuh banyak orang. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami lakukan hari ini, sehingga ketika ini di-sharekan kepada banyak orang, ketika ada orang yang tanpa sengaja melihat ini, terberkatilah mereka. Oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu, kami percaya ya Bapa, ribuan YouTube saat ini dipakai untuk menyentuh banyak orang. Kiranya semuanya itu menjadi berkat. Salah satu di antaranya GBKP Sepadang ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan perkenankan untuk mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Bapa, berkati juga seluruh jemaat sehingga tetap memiliki kesetiaan terhadap gereja. Meskipun saat ini mereka memiliki kebebasan untuk dapat memilih ibadah yang mana yang akan mereka ikuti, tapi biarlah Bapa, kesetiaan itu boleh kami tetap bangun di dalam hidup kami, sehingga kami tidak melupakan gereja kami. Dan kami tidak melupakan dari mana kami sudah mengenal Engkau, siapa yang sudah mendidik dan mengajar kami, sehingga melalui itu semua ya Bapa, kami terlatih untuk menjadi setia sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kami juga memohon kiranya jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini bergumul tentang ekonomi mereka, pekerjaan yang tidak bisa lagi mereka lakukan, atau pekerjaan yang terpaksa terhenti dan tidak bisa dilanjutkan, atau karena ya Tuhan, ada banyak hal tantangan dalam pekerjaan mereka tidak dapat lagi maksimal mendapatkan upah dari apa yang mereka lakukan. Janganlah biarkan mereka berkecil hati, janganlah biarkan mereka menyerah, tapi hiburkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga mereka dapat berjuang, mereka tetap dapat bertahan di dalam situasi ini dan memiliki hikmat pengetahuan yang dapat membuat mereka terus memikirkan apa yang dapat mereka lakukan, apa yang dapat mereka kerjakan, sehingga kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka tetap dapat terpenuhi, bahkan sampai dapat membantu orang-orang yang berkekurangan, yang saat ini mungkin banyak tantangan oleh karena sakit penyakit, oleh karena hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan lagi bekerja dalam keterbatasan yang mereka miliki. Jangan biarkan hati kami Bapa menjadi keras terhadap orang lain dalam situasi ini, tapi biarlah Tuhan melalui semua peristiwa ini kami semakin diasah, dilatih untuk dapat peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin tidak dengan memberikan apa yang kami miliki, tetapi dengan perkataan kami, dengan perhatian kami. Setiap orang boleh termotivasi, setiap orang boleh terhiburkan untuk menghadapi situasi semuanya ini. Bapa, kami berharap yang sakit dapat segera sembuh, yang diisolasi dapat dikuatkan sehingga lepas dari masa-masa isolasinya. Dan setiap anak-anak yang saat ini belajar ya Tuhan, dengan segala kesulitannya, biarlah tetap didampingi oleh orang tua yang bijaksana. Dan biarlah melalui pembelajaran jarak jauh, mereka juga belajar banyak hal tentang kesabaran, tentang ketekunan, tentang komitmen, sehingga meskipun akademik mereka tidak dapat bertambah secara signifikan, tetapi ada hal-hal yang
mungkin di luar kemampuan kami selama ini melihat harus ada dalam diri anak kami, terasa melalui peristiwa ini. Kami percaya ya Bapa, ada banyak hal positif yang terjadi dalam situasi ini, dan mampukan kami melihat itu sehingga kami tidak menjadi stres, kami tidak menjadi depresi, tetapi kami tetap bersuka cita oleh karena kami memiliki Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga melalui ini semua kami boleh dikuatkan dan diteguhkan dalam iman kami, dalam kesehatan kami, dalam kepedulian kami. Terima kasih Bapak untuk setiap hal yang boleh kami lakukan sampai hari ini, hal yang baik yang kami tidak berjemu-jemu melakukannya, tetapi kami tetap bersama-sama bergandengan tangan baik dalam keluarga, demikian juga dengan di gereja. Dan kami berharap di pemerintahan kami juga setiap orang boleh saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Inilah pengharapan kami Bapa, dan kami percaya semua itu akan menguatkan dan meneguhkan kami menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa, kami tetap menjadi saksi-Mu dalam situasi ini karena Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 3. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah engkau menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa dan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin.